Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatmawati dari program studi S1 Teknik Geologi. Di sini saya akan menjelaskan geologi Indonesia mengenai Pulau Kalimantan. Oke, next. Ini merupakan gambaran peta lokasi Pulau Kalimantan. Contohnya Kalimantan Timur, terletak di bagian timur Pulau Kalimantan. Berbatasan dengan Malaysia di utara, Selat Makassar di timur, dan Kalimantan Selatan di selatan. Next. Tatanan tektonik. Oke, yang pertama, Pulau Kalimantan merupakan bagian dari Sundaland, yaitu blok benua stabil di Asia Tenggara. Inti Kalimantan tersusun oleh fragmen benua tua atau continental fragment. Lalu yang ketiga, dikelilingi oleh zona opiolit dan batuan busur, serta zona sutur penting seperti Meratu Sutur. 4. Aktivitas tektonik utama yang terjadi di Pulau Kalimantan seperti rifting pada Selat Makassar pada kala Eosen. Lalu tumbukan atau collision di Kalimantan Utara pada bagian daerah Sabah. Lokasi ini relatif stabil karena tidak ada aktivitas seismik signifikan serta tidak ada aktivitas magmatik aktif. Lalu pada gambar peta yang besar ini, yang warna hijau itu merupakan zona opiolit atau batuan ultramafic sampai mafic. Lalu yang warna ungu merupakan batuan busur atau arc rocks, batuan vulkanik dan plutonik busur. Lalu yang bertanda garis biru putus-putus ini merupakan zona sutur penting atau Meratu Sutur. Pulau Kalimantan atau Sundaland juga dikelilingi beberapa lempeng seperti lempeng Eurasia, lempeng Filipina, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Tanda panah merupakan arah pergerakan lempeng tersebut, sedangkan tanda merah yang ada segitiga-segitiganya itu merupakan batas konvergen atau batas tumbukan, dan yang bertanda biru putus-putus ini merupakan batas divergen atau terjadinya rifting. Bisa dilihat selanjutnya pada peta ilustrasi ini ya rekan-rekan. Next. Stratigrafi pada Pulau Kalimantan. Pada zaman pratersier, pada zaman Devon, itu terjadi batu gamping. Lalu pada zaman Permo-Trias, terdapat batuan metamorf dan sedimen. Lalu pada zaman Kapur, terdapat batuan granit, opiolit, batuan busur vulkanik. Lalu pada zaman tersier, di Kanezoik, zaman Paleogen terdapat endapan turbidit atau formasi Crocker. Lalu pada zaman Neogen terdapat delta besar pada Kutai Mahakam serta sedimen klastik tebal. Lalu pada zaman Quarter terdapat endapan aluvial, sedimen sungai dan rawa, serta endapan delta modern. Gambar ini merupakan ilustrasi dari urutan pratersier, tersier, lalu Quarter. Bisa dilihat lebih detailnya ya rekan-rekan. Lalu masuk ke struktur geologi. Struktur geologi di Kalimantan terdapat sesar dan lipatan atau zona Crocker berarah northeast dan southwest atau trending fault thrust belt. Lalu cekungan sedimen utama yang populer di Kalimantan terdapat Kutai Basin, Tarakan Basin, serta Barito Basin. Zona suturnya yaitu Meratu Sutur sebagai bukti tumbukan, lalu ada inversi tektonik atau terjadinya di Kutai sejak Miosen awal. Ini ilustrasi gambarnya bisa dilihat sendiri dan dibaca ya rekan-rekan. Mungkin masih kelihatan ya tulisannya ya. Oke, next. Fisiografi regional. Secara fisiografi, Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia dan bagian dari daratan utama Asia Tenggara yang memiliki karakter topografi relatif datar hingga bergelombang dengan beberapa pegunungan di bagian tengah dan utara. Berdasarkan peta lokasi penelitian provinsi, wilayah ini terletak di bagian timur Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia di utara.
Contohnya, fisiografi Kalimantan Timur didominasi oleh dataran rendah aluvial di sepanjang pesisir timur dan selatan. Wilayah ini juga memiliki sistem sungai besar seperti Sungai Mahakam yang mengalir dari pedalaman menuju Selat Makassar yang menjadi tulang punggung fisiografi serta ekonomi daerah. Oke, next. Vulkanisme atau magmatisme. Magmatisme aktivitas utama terjadi pada zaman Kapur, yaitu pembentukan granit quaterner. Lalu pada zaman Neogen di kala Miosen itu terjadi intrusi Gunung Kinabalu. Kurang lebih 10 MA. Lalu karakternya sudah tidak aktif saat ini. Magmatisme terkait cirinya penebalan kerak, delaminasi, litosfer, dan slab break off. Ilustrasi ini bisa menjelaskan lebih detailnya rekan-rekan ya. Buat kalian yang masih kurang paham, mungkin bisa dibaca pada ilustrasi ini. Ini sangat jelas menurut saya. Tulisannya masih bisa dibaca. Yang tanda tambah-tambah lalu berwarna merah pada peta besarnya yang merupakan pembentukan granit quaterner pada zaman Kapur. Lalu pada zaman Neogen kala Miosen yang berwarna ungu itu intrusi Gunung Kinabalu. Lalu magmatisme terkait penebalan kerak, delaminasi litosfer, slab break off, pembentukan magmatik utamanya ada dua tadi. Ya bisa dibaca ya rekan-rekannya. Oke, next. Potensi sumber dayanya. Oke, di sini note ya. Batuan tertua berupa batu gamping pada zaman Devon berpotensi sebagai bahan baku semen dan penyimpanan air tanah. Granit kapur di pegunungan quaterner menjadi sumber bahan bangunan serta berpotensi mengandung mineral logam. Keberadaan batuan oviolit menunjukkan sisa kerak samudra purba yang dapat mengandung nikel dan kromit. Sementara itu, batuan sedimen tersier yang mendominasi cekungan Kutai, Barito, dan Tarakan merupakan sumber utama batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Batuan metamorf yang tersebar juga memiliki nilai ekonomis namun terbatas sebagai batuan hias dan sumber mineral tertentu. Di sini terdapat keterangan satu batuan tertua, batuan beku, batuan oviolit, batuan sedimen tersier, dan batuan metamorf. Ada ringkasan potensi berdasarkan jenis batuannya juga, lalu ada potensi sumber daya alamnya. Bisa dilihat contoh-contohnya ya. Lalu di sini ada legenda batuannya, ada batu gamping, granit kapur, oviolit, batuan sedimen, batuan metamorf, dan zona sutur. Oke, next. Bahaya geologi. Pulau Kalimantan tidak lepas dengan bahaya geologi. Yang pertama yaitu tanah longsor. Tanah longsor banyak terjadi pada daerah dengan perbukitan dan lereng yang curam. Penyebab utamanya curah hujan tinggi, pelapukan batuan, serta perubahan tutupan lahan. Yang kedua, ada bahaya banjir. Material hasil erosi yang mengendap di sungai sehingga mengurangi kapasitas aliran sungai. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir dan pendangkalan sungai. Lalu yang ketiga, gempa bumi lokal. Ini meskipun Kalimantan berada pada bagian stabil Sundalen dan tidak berada dekat dengan zona subduksi aktif, beberapa sesar aktif masih teridentifikasi. Penelitian terbaru menunjukkan adanya deformasi kerak bumi yang masih berlangsung pada beberapa wilayah Kalimantan. Lalu yang keempat, kebakaran lahan gambut. Sebagian besar dataran rendah Kalimantan tersusun oleh endapan muda yang mendukung terbentuknya lahan gambut luas. Saat musim kemarau, gambut yang mengering sangat mudah terbakar dan dapat terbakar hingga ke bawah permukaan tanah. Next. Kesimpulan yang pertama, Kalimantan memiliki potensi sumber daya geologi yang sangat besar seperti batu bara, minyak bumi dan gas alam, emas, bauksit, nikel dan kromit, batu gamping, granit, serta sumber daya air tanah. Yang kedua,
Kalimantan merupakan bagian dari Sundaland, yaitu blok benua tua yang relatif stabil secara tektonik dibandingkan wilayah Indonesia lainnya. Yang ketiga, Meratusutur menjadi bukti penting adanya tumbukan lempeng di masa lalu, sementara rifting Selat Makassar pada Eocene berperan dalam memisahkan Kalimantan dan Sulawesi. 4. Evolusi geologi dikontrol oleh rifting, tumbukan, dan sedimentasi intensif. Oke, next. Ini daftar pustakanya ya, rekan-rekan, dari semua materi yang saya ambil. Oke, sekian mungkin pembawaan materi saya mengenai Pulau Kalimantan. Saya ucapkan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.